Tentunya sama seperti yang lainnya, setiap orang ingin menjadi salah satu putra terbaik bangsa. Bukan hanya dimaksudkan atau dikaitkan dengan posisi tertentu, tetapi putra terbaik bangsa definisi bagi saya adalah seseorang yang ingin dapat terus berkontribusi secara positif untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya. Apapun itu di jalur profesi manapun. Saya bersyukur ketika ada yang menempatkan saya pada posisi yang baik dan terhormat. Tentunya kalau ini merupakan suara rakyat dan aspirasi masyarakat, bahwa saya dilihat sebagai salah satu alternatif, sebagai salah satu figur saat ini yang bisa di kemudian hari mendapatkan kesempatan untuk memimpin, tentunya saya syukuri itu dengan baik. Dan tetapi saya juga tidak ingin kemudian menghentikan langkah dalam arti hanya berpatokan pada survei-survei yang telah beredar selama ini. Tentunya survei itu saya jadikan sebagai salah satu kompas, sebagai referensi bagaimana saya bergerak, apakah saya telah melakukan sesuatu pada track yang benar, yang tepat. Dan itulah yang saya yakini, jika apa yang ditampilkan oleh lembaga-lembaga survei kemudian juga saya sesuaikan dengan apa yang saya jalankan selama ini, maka mudah-mudahan ke depan semakin baik lagi. Ya, buat kita kan presiden dan wakil presiden itu rakyat yang menentukan, ya bukan karena hasil pencitraan elektoral, tapi karena kerja dan komitmen bagi masa depan bangsa dan negara. Dan sehingga atas hal tersebut, maka bagi PDI Perjuangan yang selama ini terus melakukan proses kaderisasi kepemimpinan dan terbukti kepala daerah terbanyak juga dari PDI yang berhasil, Pak Jokowi juga berasal dari PDI Perjuangan. Ya, buat kami langkah-langkah strategis untuk pemilu itu sudah dipersiapkan dengan PDIP punya problem internal, dan problem internal itu artinya masuk ke wilayah publik dengan melalui ucapan Ketua DPD Jawa Tengah tadi itu tuh. Jadi publik akhirnya mengkonfirmasi bahwa ada krisis kader di PDIP yang seharusnya Puan dimasukkan di dalam kawah Chandra dibuka supaya betul-betul matang. Matangnya Ibu Puan, Mbak Puan itu matang di dalam partai, tapi tidak matang di dalam relasi politik kan. Karena terlihat kaku dan kurang mampu untuk mengeksploitasi isu dan terlalu mengandalkan kedarah biruan itu. Di situ sebetulnya jebakannya tuh. Saya bandingin misalnya kalau AHY misalnya tuh hanya mengandalkan darah biru, itu sama juga akhirnya kan. Tapi bedanya AHY mampu untuk mengolah politik nasional karena dia memang otaknya bagus gitu kan. Ini cuma soal kecerdasan dalam berpolitik kan. Kalau AHY pasti dia mengerti cara berpikir semacam itu karena Pak SBY pasti kasih sedikit ilmu. Gini caranya tuh naikin popularitas. Parameter politik Indonesia mensimulasikan pertarungan calon presiden. Menariknya, pasangan Prabowo Subianto Puan Maharani hingga Prabowo Ganjar Pranowo juga disimulasikan. Pasangan yang kini hangat di persaingan internal PDIP. Terlihat nasib pasangan Prabowo Subianto Ganjar Pranowo nasibnya lebih baik ketimbang Prabowo Subianto Puan Maharani. Parameter politik Indonesia dalam surveinya membuat 4 skenario pertarungan pasangan calon. Prabowo Ganjar disimulasikan menghadapi Anies Baswedan Sandiaga Uno. Hasilnya, Prabowo Ganjar menang tipis dari Anies Sandi. Prabowo Ganjar dipilih responden sebesar 35,7%, Anies Sandi mendapatkan 32,1%. Namun masih ada 32,2% yang ragu tidak menjawab. Prabowo berpasangan dengan Ganjar Pranowo melawan Anies Sandi agak ketat persaingannya, kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat rilis survei secara daring, Sabtu tanggal 5 Juni tahun 2021. Sementara, Prabowo dipasangkan dengan Puan disimulasikan melawan pasangan Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono. Prabowo Puan kalah dari pasangan Anies AHY dengan perolehan 21,8%. Anies AHY mendapatkan suara 35,9%. Responden tidak menjawab ragu 42,3%.
Kalau head-to-head Anies AHY vs Prabowo Puan maka unggul sementara pasangan Anies AHY Prabowo Puan agak sedikit ketinggalan, kata Adi. Parameter juga membuat skenario Puan dipasangkan dengan Anies. Seperti yang diusulkan politikus PDIP Effendi Simbolon. Disimulasikan Puan Anies melawan Prabowo Sandi. Hasilnya Puan Anies kalah dengan perolehan suara 25,1% melawan Prabowo Sandi 37,7%. Duet Puan Anies andai lawan Prabowo Sandi angkanya lumayan sedikit bersaing, artinya ketika Puan disandingkan dengan Anies Baswedan elektabilitasnya bisa diperhitungkan 25,1%, jelas Adi. Elektabilitas Puan cukup anjlok saat dipasangkan dengan AHY pada skenario melawan Prabowo Anies. Puan AHY hanya 13,9% melawan Prabowo Anies 43,8%. Sementara yang belum memilih 42,3%. Menurut Adi, simulasi ini memperlihatkan mengapa PDIP tidak bisa berkoalisi dengan Demokrat. Itulah kemudian sepertinya teman-teman PDIP mengharamkan koalisi dengan Demokrat bukan hanya soal mazhab politiknya berbeda, tapi kalau dikawinkan sepertinya elektabilitas capres dua partai ini tidak signifikan, kata Adi. Survei Parameter Politik Indonesia memiliki sampel sebanyak 1.200 responden. Survei ini dilakukan melalui wawancara telepon pada 23 sampai 28 Mei tahun 2021. Survei memiliki margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Gubernur DKI Anies Baswedan. Dalam pertemuan itu, AHY sempat menyinggung terkait nostalgia keduanya. Lantas apa sebetulnya arti dari pertemuan keduanya? Keduanya diketahui sempat maju memperebutkan kursi nomor 1 di DKI Jakarta dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Namun saat itu pasangan Anies Sandiaga Uno unggul jauh dari pasangan Ahy Silviana, yang kalah pada putaran pertama. Pakar politik Universitas Paramadina Henry Satrio mencoba mengartikan maksud pertemuan keduanya setelah persaingan 4 tahun silam. Hensat panggilan akrab Henry menyebut pertemuan keduanya wajar diartikan untuk membahas Pilpres 2024. Kemarin menarik pembahasannya bisa macam-macam, karena dua-duanya tokoh politik dan sering disebut-sebut oleh banyak lembaga survei sebagai calon presiden, ya wajar kalau kemudian banyak pihak yang lagi-lagi menduga-duga bahwa perbincangannya salah satunya tiket capres-cawapres. Hensat menilai kemungkinan pembahasan Pilpres 2024 menguat antara Anies dan AHY lantaran keduanya memiliki elektabilitas dan popularitas di masyarakat. Terlebih lagi, kata dia, AHY bisa dipastikan di atas kertas memegang tiket Pilpres 2024. Apalagi kan Mas AHY di atas kertas ya, salah satu pemegang tiket yang sudah pasti gitu, kecuali ada perubahan-perubahan tentang koalisi di ujung. Tapi, sebagai Ketua Umum Demokrat, dia pegang tiket nih ketimbang dibandingkan dengan Mas Anies, yang memang menurut hasil survei kedai kopi hasil elektabilitasnya tertinggi di antara kepala daerah di wilayah Barat Indonesia. Lantas mungkinkah keduanya bersanding di Pilpres 2024? Hensat menyebut kemungkinan tersebut terbuka untuk keduanya berpasangan. Pasalnya, keduanya bisa saling mendompleng popularitas dan elektabilitas. Kalau apakah mungkin bersanding, ya semuanya masih mungkin saat ini. Apakah keduanya saling mendompleng popularitas dan elektabilitas? Ya dua-duanya populer walaupun elektabilitas Mas Anies lebih tinggi kan dibandingkan pemimpin wilayah barat lainnya. Tapi harus dipupuk terus supaya namanya berada di permukaan, jelasnya.